Dia guys kacau. Sorry. Bakar. Yang pertama, yang terhormat Ketua IPMAS Bapak Ajit Tuarea dan rekan-rekan IPMAS yang sangat saya banggakan dan saya cintai. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa jadi alasan terkait dengan penolakan PT Bintang 5 Makmur yang beroperasi semenjak diberikan surat izin pada tahun 2009 melalui Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Hal ini sebenarnya mendapat penolakan yang besar dari masyarakat adat negeri Setuai. Upaya-upaya perlawanan ini sudah ada semenjak awal dari proses pemberian izin. Namun sampai sejauh ini keberpihakan negara lebih pada PT Bintang 5 Makmur dalam hal ini perusahaan logging atau perusahaan kayu. Proses-proses penolakan dari masyarakat adat ini sudah berlangsung bukan hanya dari masyarakat adat negeri Setuai, tapi juga dari masyarakat Maluku lainnya, komunitas-komunitas peduli lingkungan Maluku, diantaranya Beta Ali Forum Maluku Malaysia, terus juga masyarakat Hulu, terus juga aktivis-aktivis lingkungan hidup lainnya. Semuanya digalang dalam proses melawan ancaman ruang hidup. Sebenarnya bukan pada proses bagaimana kita menolak ini, bukan pada proses untung dan ruginya atau besaran upah yang diberikan kepada masyarakat, tidak. Tapi ancaman ruang hidup yang memang kita mengetahui bahwa di Seram Utara juga ada namanya kelapa sawit. Sementara di wilayah Seram Selatan lainnya juga ada beberapa industri ataupun perusahaan tambang yang bergerak di wilayah Seram. Misalkan seperti kemarin yang disampaikan oleh salah satu mantan pengurus DPPAS, ada Lipane, ada Jul, dan juga senior lainnya yang lebih dulu memperjuangkan ini, masa Kanda Adam Lature dan Kanda Isra Tiulua, bahwa ancaman krisis ekologi di wilayah Seram Selatan ini akan terancam apabila di wilayah Seram Utara yang memang beroperasi kelapa sawit, yang satu pohon kelapa sawitnya satu hari membutuhkan 3.000 liter air dalam sehari. Bayangkan satu pohon 3.000 liter air dalam sehari. Bagaimana kalau misalkan 20 sampai 100 pohon? Berarti ada sekitar puluhan ribuan liter air yang diserap dalam sehari dengan jarak pengisapan 20 km per jam. Sementara kita mengetahui bahwa jarak antara Seram Selatan dengan Seram Utara itu sampai 20 km per jam.
Kenapa kenapa harus ada ketakutan terkait dengan krisis ekologi dan ancaman ruang hidup? Kita mengetahui bahwa kondisi Maluku itu adalah kondisi subtropis yang artinya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Dengan jumlah kali mati yang memang begitu banyak. Nah, kali-kali mati ini ketika musim hujan baru dialiri air. Kalau tidak ada hujan, berarti kali-kali itu tidak dialiri oleh air. Iya. Jadi tempat beroperasinya PT Bintang Makmur yang beroperasi di wilayah hutan adat Negeri Sepa. Jadi jauh sebelum ini ada namanya HBI yang beroperasi pada tahun 80-an, beroperasi di wilayah adat Negeri Sepa. Nah, setelah HBI ini beranjak, masuklah PT Bintang Makmur dengan logging. Nah, walaupun wilayah adat Negeri Sepa ini belum masuk dalam diregistrasikan oleh LSM ataupun lembaga terkaitnya dalam hal ini sebagai wilayah satuan wilayah adat, tapi sejak dulu itu sudah menjadi kawasan atau wilayah adat Negeri Sepa. Semenjak masuknya perusahaan, selain ancaman-ancaman krisis ekologi, ini juga ada ancaman besar bagi masyarakat yang bergantungkan hidup di wilayah adat tersebut sebagai tempat berkebun tertib dengan hadirnya perusahaan PT Bintang Makmur ini. Masuknya PT Bintang Makmur ini juga ikut mempersempit ruang gerak ataupun aktivitas kehidupan masyarakat setempat. Sebagai pada awalnya dijadikan sebagai tempat berkebun, tempat berburu, dan tempat mencari nafkah, ini dipersempit. Contohnya masyarakat Nuhatan atau kita sebut masyarakat Nuwawulu. Masyarakat Nuhatan ini adalah masyarakat yang memang sejak dahulunya menggantungkan hidup untuk berburu dan bertanam dan bercocok tanam di wilayah-wilayah sekarang menjadi aktivitas PT Bintang Makmur. Masuknya PT Bintang Makmur dengan janji-janji kesejahteraan terhadap masyarakat adat Negeri Sepa dan petuanannya ini hanya fiktif. Kenapa disebut dengan fiktif? Karena sampai saat ini semua kontrak-kontrak yang dibuat pada awalnya bersama pemerintah adat Negeri Sepa terkait dengan kesejahteraan masyarakat Negeri Sepa sepetuanan itu benar-benar tidak terjadi. Tidak satupun masyarakat miskin yang berasal dari masyarakat Negeri Sepa maupun masyarakat Nuhatan atau masyarakat sepetuanan dibiayai untuk melanjutkan perguruan tinggi misalkan. Yang kedua, pembangunan infrastruktur di wilayah itu pun juga tidak sama sekali tidak mencapai pada angka yang memang betul-betul diharapkan. Nah, ini bisa dikatakan bahwa apa yang disampaikan oleh perusahaan pada awal kontrak itu hanyalah janji manis awal sebagai pemanis awal. Dan kita diberikan semacam racun yang mematikan terhadap masyarakat Negeri Sepa. Terus proses ini juga kita mengalami banyak kendala. Perusahaan dengan berbagai dalilnya, dengan berbagai taktiknya mencoba untuk melemahkan gerakan-gerakan perlawanan dari masyarakat adat Negeri Sepa. Baik itu yang dilakukan oleh pemuda, baik itu yang dilakukan oleh masyarakat adat maupun oleh kelompok mahasiswa yang berasal dari masyarakat Negeri Sepa. Nah, dari kegelisahan itulah kemudian proses perlawanan ini terjadi. Proses perlawanan ini terjadi dimulai sejak di tahun 2014 yang dimediasi oleh teman-teman PB IPMAS. Dalam hal ini pengurus besar sebelum saya itu sudah melakukan gerakan ini. Gerakan perlawanan ini mulai dan itu secara terstruktur oleh semua cabang. Baik yang ada di Negeri Sepa, Masohi, Ambon, Tulehu, Makassar, Jogja, Malang sampai ke Jakarta. Proses perlawanan ini dilakukan, tetapi lagi-lagi kita dibenturkan dengan negara. Kita sama-sama mengetahui bahwa negara punya kepentingan besar juga dalam bagaimana mengambil keuntungan dari beroperasinya PT Bintang Makmur ini, sementara masyarakat adat Negeri Sepa berulang kali kehilangan dia punya wilayah adat, baik dari masuknya HBI maupun dari masuknya PT Bintang Makmur. Nah,
kelemahan kita pada awal perlawanan ini, perusahaan sangat pintar Pak, sangat pandai untuk melemahkan gerakan ini. Kita dikotak-kotakan, begitu. Jadi gerakan-gerakan kita diberi sekat-sekat semacam gerakan perkelompokan, begitu. Jadi sebagian masyarakat yang memang tergiur dengan perusahaan itu diberikan sebagai tameng paling depan untuk melawan masyarakat adat yang menolak ini, begitu. Nah, inilah sebenarnya salah satu kelemahan-kelemahan yang memang ada di lapangan. Begitu. Nah, yang kedua adalah itu diklasifikasikan persoalan marga A, marga B, terus juga kita diperhadapkan dengan persoalan marga A, marga B. Jadi seolah-olah proses perlawanan terhadap PT Bintang Makmur adalah perlawanan kelompok tertentu. Padahal tidak. Ini sudah menjadi keharusan tertentu semua masyarakat Maluku atau masyarakat Seram. Karena ini akan mengancam, bukan hanya mengancam wilayah negeri Sepa, tetapi juga ikut mengancam ruang hidup masyarakat Seram ke depan. Untuk itu, saya saya berharap kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup untuk bisa mencabut sebagaimana tuntutan yang dilakukan pada gerakan sebelumnya pada tahun 2014 sampai sekarang. Yang kedua, kepada Gubernur Maluku yang telah berani memberikan rekomendasi terkait beroperasinya PT Bintang Makmur di wilayah adat negeri Sepa untuk segera mencabut rekomendasinya. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan DPRD Kabupaten Maluku Tengah agar lebih progres dalam melihat hal-hal yang berkaitan dengan ancaman ruang hidup dan ancaman adat masyarakat adat setempat. Jika hal ini diperhatikan, maka yakinan percaya bukan hanya masyarakat adat saja yang rugi, masyarakat Sepa tidak. Mereka-mereka yang datang di PT Bintang Makmur adalah mereka-mereka yang tumbuh besar dan mencari makan dan mencari nafkah di wilayah negeri Sepa. Ketika hutan kita ataupun ruang kita terancam oleh ancaman ruang hidup ataupun krisis ekologis, nantinya mereka tidak akan tanggung ini. Yang menanggungnya adalah anak cucu itu, baik akibat banjirnya, baik krisis air bersihnya maupun segala macamnya. Mereka akan pergi, tetapi yang akan menanggung ini semua adalah anak cucu itu ke depan. Oke.